Nah, dalam video ini gue akan berikan informasi tentang ada 8 aplikasi pinjol legal berizin OJK, namun dia sudah memiliki DC lapangan. Ini fix informasinya bahwa 8 aplikasi pinjol yang sudah berizin OJK ini sudah memiliki DC lapangan. Apa saja tuh nama aplikasinya nanti akan gue beberkan saat gue menjelaskan terlebih dahulu dari 8 aplikasi pinjol ini, agar teman-teman paham apa itu pinjol legal, apa itu pinjol ilegal, dan apa saja pinjol yang sudah ada DC lapangannya. Dan sebelum akan gua melanjutkan dalam video ini, teman-teman silakan klik tombol subscribe, dan teman-teman tidak mau ketinggalan informasi terbaru di dalam channel YouTube Tools Pinjol ini, silakan saja langsung nyalakan tanda loncengnya. Oke, nggak lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Pada video kali ini gue akan membahas tentang ada 8 aplikasi pinjol legal berizin OJK. Namun di tahun 2024 ini dia ternyata sudah fix memiliki DC lapangannya. Dan juga teman-teman juga harus tahu dan teman-teman dengarkan baik-baik, karena akan gue bacakan ada 8 aplikasi pinjol legal berizin OJK, dia sudah ada DC lapangannya. Nah, teman-teman, sebelum gue bacakan info DC lapangan ini, yang mau join ke dalam grup Telegram gue silahkan saja klik linknya di dalam deskripsi, dan mau join ke dalam grup WA kita silahkan saja join, dan dimana di dalam grup kita itu bisa konsultasi telepon dan juga konsultasi chat. Tapi teman-teman jangan join dulu, tapi dengarkan dulu video ini sampai selesai. Nah, nama aplikasinya yaitu yang pertama adalah Pinjol EasyCash. Pinjol EasyCash ini sudah memiliki DC lapangan. Dan dimana sebelumnya tentang pinjol EasyCash ini, untuk bukti-buktinya DC lapangan itu sudah gue share di dalam YouTube gue ataupun website gue. Dan dimana saja keberadaan dari pinjol EasyCash ini? Yang pertama, DC lapangan dari pinjol EasyCash ini baru ada di wilayah Jabodetabek. Walaupun dia sudah ada di wilayah Jabodetabek, tapi dia itu masih random untuk mendatangi nasabah. Tidak seperti dari pinjol kredit pintar yang datangnya itu sudah pasti datang ke rumah Anda. Namun di EasyCash ini walaupun sudah ada, tapi belum pasti Anda didatengin. Catat bahwa pinjol EasyCash sudah ada DC lapangannya. Ya. Yang kedua adalah di sini dari pinjol Julo. Nah, DC lapangan dari pinjol Julo ini sudah ada. Ya, sudah ada di Pulau Jawa, dan juga sudah ada di Jawa Barat, dan juga sudah ada di Jabodetabek. Dan di mana informasi ini sudah gua rangkum dan sudah gua ambil sedikit demi sedikit itu dalam channel tubuh sebelumnya. Jadi di sini gua sudah kumpulkan bahwa DC lapangan dari pinjol Julo sudah ada DC lapangannya di Jabodetabek, Jawa Barat, dan juga Pulau Jawa. Dan juga ya teman-teman yang tinggal di Karawang, Cikarang pasti akan datengin. Tapi teman-teman gak usah takut, karena pinjol Julo DC lapangannya masih kategorinya random. Ada yang datengin, ada juga yang tidak didatengin. Tapi teman-teman gak usah panik dengar informasi ini, tapi semua ada caranya, nanti akan gue sampaikan dalam video ini di akhir apa yang gue bacakan tentang DC lapangan ini. Yang ketiga, dari pinjol Dana Bijak. Nah, pinjol Dana Bijak ini sudah memiliki DC lapangannya. Dan di mana DC lapangannya ini dari Dana Bijak ini masih di wilayah Jabodetabek yang kita dapatkan informasinya. Dan juga teman-teman, kalau galbe di pinjol Dana Bijak itu pasti akan didatengin. Tapi Dana Bijak kategorinya masih random. Ada yang didatengin dan juga ada yang nggak didatengin. Intinya teman-teman harus mempersiapkan diri untuk menerima tamu dari DC lapangan. Dan selanjutnya dari pinjol U Atas ya. Pinjaman online dari pinjol U Atas ini mereka sudah ada DC lapangannya. Dan DC lapangan dari pinjol U Atas ini sudah ada di Jabodetabek, Jawa Barat, dan juga Pulau Jawa, Jawa Timur, dan Jawa Tengah ya. Jadi DC dari pinjaman online dari U Atas ini sudah ada DC lapangannya. Dan selanjutnya dari pinjol
Singa ID. Jadi kalau teman-teman galbay di pinjol Singa ID, pasti akan didatengin oleh desa lapangan dari pinjol Singa ID ini. Tapi teman-teman gak usah takut juga, karena pinjol Singa ID ini untuk desa lapangannya ini paling rajin di wilayah Tangerang. Dan desa lapangan dari pinjol Singa ID ini sudah melingkup di wilayah Jabodetabek. Tapi dia masih kategorinya masih random. Dan selanjutnya dari Shopee pinjam ataupun SPayLater, ini mereka desa lapangannya sudah ada di berbagai kota, yaitu Jabodetabek, dan juga di Lampung juga sudah ada, dan juga di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga mereka sudah ada untuk Shopee pinjam dan SPayLater. Tapi sama kategorinya masih random. Ya, artinya ada yang didatengin, ada juga yang nggak didatengin. Kalau teman-teman galbay di pinjol Kredit Pintar, Kredivo, sudah pasti akan didatengin bro. Perbedaannya seperti itu. Dan juga di sini ada yang urutan nomor 7 dari pinjol Dana Rupiah. Nah, untuk pinjaman online Dana Rupiah ini sudah ada DC lapangannya. Jadi bagi teman-teman yang galbay di pinjol Dana Rupiah, dia sudah memiliki DC lapangannya. Namun untuk jangkauan dari pinjol DC lapangan dari Dana Rupiah ini, yang gue dapatkan informasinya sudah ada di wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah, dan juga sudah ada di Jawa Barat, di Bandung khususnya sudah ada juga. Namun kategori dari pinjol Dana Rupiah ini tergolongnya masih random. Tapi teman-teman gak usah takut untuk informasi ini. Nanti akan gue sampaikan juga bagaimana caranya dan bagaimana cara untuk mengatasi gagal bayar pinjol yang sudah ada di lapangannya. Dan selanjutnya di sini juga ada dari pinjaman win-win. Teman-teman galbay di pinjaman win-win, tentu mereka sudah ada di lapangannya. Dan untuk jangkauannya di Jabodetabek, dan juga ada di Jawa Barat, dan juga ada di Jawa Tengah. Nah, untuk yang selebihnya masih kita menunggu informasi berikutnya. Dan juga teman-teman, untuk pinjaman win-win kategorinya masih random. Ada yang didatengin dan juga ada yang nggak datengin. Dan ini terjadi kepada teman kerja gue, dia datengin sama desa dari pinjaman win-win. Itu sebelumnya sudah gue update, sudah lama sekali tentang pinjaman win-win. Dan satu lagi tambahannya yaitu tentang DC lapangan dari pinjaman dari GoPay ya. Dari GoPayLater, teman-teman memiliki gagal bayar di GoPayLater, itu sudah jelas pasti akan datangin sama DC lapangan dari GoPayLater. Dan itu terjadi kepada member gue yang dalam grup WA, dia didatengin DC lapangan dari GoPayLater di wilayah Malang. Dan juga ada member gue juga, dia sudah gabung cukup lama, dia galbay di GoPayLater di wilayah Tangerang, tapi enggak didatengin desa lapangannya, dan sekarang sudah menjalani galbaynya sudah 4 bulan untuk di wilayah Tangerang. Tapi pada intinya informasi-informasi tentang desa lapangan yang ada dalam channel YouTube ini masih kita dalami lagi untuk mencari informasi selanjutnya untuk jangkauannya. Tapi teman-teman, untuk gagal bayar pinjaman online yang sudah ada desa lapangannya, teman-teman gak usah takut, apalagi sampai memiliki rasa malu. Nih teman-teman, kebanyakan sekali galbay pinjol katanya, bang gue malu takut tetangga gue tahu. Kalau lu malu, kalau lu takut, lu nggak akan bisa maju bro. Yang ada lu makin hancur hidup lu. Karena apa? Lu masih diperbudak pinjol. Lebih baik malu sekali, lebih baik takut cuman hari ini, tapi Anda selepas itu hidupnya merdeka. Daripada Anda bertahun-tahun hidup tapi hanya menjadi budak pinjol dikarenakan masih punya rasa takut dan rasa malu. Ini penghalang teman-teman untuk menjadi merdeka hidupnya. Anda bayangkan Anda kerja pagi siang malam tapi duitnya buat pinjol. Nah, itulah, Anda pikir sendiri. Jadi bagi teman-teman, semua itu ada jalannya, semua itu ada solusinya. Nah teman-teman yang mau dibimbing, yang mau konsultasi melalui telepon WhatsApp, silahkan saja join ke dalam grup WA kita. Pasti kita akan bimbing sampai Anda paham, sampai Anda mengerti. Mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan mengenai gagal bayar pinjaman online legal OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.